誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai extra chapter terbaru dari manga Bakugan Tokyo Revengers yang keempat, yaitu chapter 282. Di mana secara keseluruhan isi ceritanya akan mulai berganti. Jika pada 3 chapter sebelumnya Ken Wakui fokus menceritakan kisah masa lalu dari Kazutora, maka dalam 2 chapter selanjutnya, giliran Mitsuya dan juga Pachinlah yang akan dibahas secara mendalam. Jadi buat kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi cerita dari chapter baru ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kisah ini dimulai ketika Mitsuya, Pachin dan juga Peian masih berada di kelas 1 sekolah menengah pertama. Di mana pada momen ini kita pun langsung diperkenalkan dengan salah satu karakter perempuan yang sebenarnya sangat tidak asing lagi. Ya benar banget. Perempuan ini adalah pacar dari Peian di masa depan, siapa lagi kalau bukan Yasuda. Singkat cerita, di momen ini Yasuda sebenarnya berniat untuk bergabung ke dalam klub kerajinan tangan atau klub penjahit yang ada di sekolahnya. Karena sebelumnya saat masih duduk di bangku sekolah dasar, Yasuda sudah pernah ikut bergabung ke dalam klub penjahit seperti ini. Namun sayangnya pada tahun ini ternyata klub penjahit tersebut sudah tidak memiliki anggota sama sekali selain Mitsuya Takashi. Dan jika terus dibiarkan seperti ini, maka klub penjahit yang ada di sekolah ini akan segera dihapuskan dari daftar klub aktif yang dimiliki oleh sekolah. Nah, karena dirinya tidak rela jika klub ini harus bubar, akhirnya Yasuda pun kali ini berniat untuk membangkitkan serta mengaktifkan kembali klub penjahit yang ada di sekolah itu. Pada panen selanjutnya tanpa ragu, Yasuda pun mulai mengetuk pintu ruangan klub dan langsung membukanya. Tapi sesaat setelah dia membuka pintu itu, tiba-tiba saja dia pun harus melihat sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan. Di mana di dalam ruangan tersebut terlihat Mitsuya, Pachin dan juga Peian yang memasang wajah seramnya lagi hingga membuat Yasuda kaget dan ketakutan. Melihat hal itu, Peian pun seketika langsung berkata kepada Yasuda dengan nada yang sinis. "Woi, apa yang kau inginkan anak kecil?" Tentu saja melihat dan mendengar gertakan dari Peian, Yasuda pun menjadi semakin panik hingga langsung menutup pintu itu kembali. Di momen ini, dalam hatinya Yasuda pun berkata, "Hah? Aku awalnya berniat bergabung ke dalam klub penjahit ini. Tapi kenapa di dalam ruangan ini malah terdapat 3 orang anak berandalan yang sangat menyeramkan?" Tidak lama berselang, Mitsuya pun langsung keluar dan juga menghampiri Yasuda, serta langsung meminta maaf kepadanya karena sudah membuatnya takut. Tidak hanya itu, di satu panel yang sama ini, dia pun langsung memperkenalkan dirinya sendiri kepada Yasuda. Dengan suara tenang, Mitsuya pun berkata, "Aku Mitsuya Takashi, ketua sekaligus satu-satunya anggota dari klub penjahit yang ada di sekolah ini." Setelah mengobrol cukup panjang dan sudah berkenalan satu sama lain, Yasuda pun akhirnya baru mengerti dan juga sadar jika ternyata Mitsuya adalah seorang berandalan yang sangat terkenal di area Shibuya. Hal itu pun seketika membuat Yasuda sangat heran. Kenapa seorang berandalan liar dan brutal seperti dia bisa mempunyai sikap lembut dan baik kepada orang lain? Tentu saja sikap ini sangat berlawanan sekali dengan sikap arogan dan sikap kasar yang dimiliki oleh Peian dan juga Pachin. Bahkan di momen ini Yasuda pun sampai berkata bahwa dirinya sangat membenci para berandalan lain seperti mereka berdua, khususnya Peian. Nah, setelah berdiskusi panjang dengan Yasuda mengenai bagaimana kelanjutan nasib dari klub penjahit ini yang akan segera dibubarkan, Mitsuya pun kemudian langsung bertanya kepada Yasuda tentang apa yang selanjutnya harus mereka lakukan untuk dapat menarik perhatian dari siswa lain supaya mau bergabung ke dalam klub penjahit tersebut. Mulai dari sinilah mereka semua akhirnya membuat sebuah rencana untuk dapat menyelamatkan nasib dari klub penjahit ini supaya tidak dibubarkan. Setelah beberapa saat berlalu atau ketika Yasuda sudah sampai di rumah, dengan penuh semangat dia pun langsung membuat dan juga menyiapkan desain dari brosur, poster, serta formulir pendaftaran semenarik mungkin. Hingga keesokan harinya, Yasuda pun langsung bergegas menempelkan semua poster yang telah dia buat pada majalah dinding yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Tidak hanya sampai di situ saja perjuangan dari Yasuda, karena pada panel selanjutnya, dia pun bahkan sampai rela berdiri di depan pintu gerbang sekolah untuk membagikan semua brosur dan juga formulir pendaftaran. Nah, setelah berusaha keras selama 3 hari berturut-turut, kini di hari perekrutan Yasuda pun berharap bahwa akan banyak siswa dari sekolahnya yang menjadi tertarik untuk datang dan mendaftar serta bergabung ke dalam klub penjahit ini. Namun sayangnya Yasuda harus kecewa, karena ketika dia membuka pintu ruangan dari klub penjahit, ternyata tidak ada satupun orang yang mau datang untuk mendaftar bergabung bersamanya. Di momen inilah Peian yang bodoh pun tiba-tiba datang dan langsung memarahi Yasuda dengan berkata seperti ini. "Hah? Brosur macam apa ini? Pantas saja tidak ada satupun murid di sekolah ini yang mau bergabung. Ternyata desain yang kau buat sangat buruk dan juga tidak menarik."
Walaupun niat Peihan sebenarnya hanya ingin bercanda dan juga menggoda Yasuda, tapi sepertinya Peihan yang polos pun tidak mampu membaca situasi. Bahkan gara-gara semua perkataan dari Peihan barusan, Yasuda pun seketika langsung menangis dan pergi meninggalkan ruangan kelas itu sambil berkata di dalam hatinya bahwa dia sangat benci sekali kepada Peihan dan tidak ingin bertemu dengan Peihan lagi. Mendengar semua hal itu, Mitsuya pun dengan cepat langsung menegur dan memarahi Peihan. Kau ini benar-benar sangat tidak peka sekali ya dengan perasaan dari wanita. Scene pun kini berpindah. Keesokan harinya nampaknya Yasuda yang masih terlihat murung dan juga sedih akibat semua kejadian buruk yang menimpanya kemarin. Bahkan di momen ini Yasuda pun sampai memutuskan bahwa dirinya tidak akan pernah datang lagi dan tidak akan pernah mau bergabung lagi ke dalam klub menjahit yang ada di sekolah ini karena trauma mendalam yang dirasakannya. Namun di tengah kekesalan ini, tiba-tiba saja Yasuda seketika langsung dikagetkan dengan suara keributan yang terjadi di dalam kelasnya. Di mana pada momen itu, seluruh murid yang ada di sekolah tersebut secara serentak mulai membicarakan tentang sebuah event atau sebuah acara yang diselenggarakan oleh klub penjahit. Nah, karena dirinya penasaran, Yasuda pun akhirnya memutuskan untuk datang dan melihat langsung sumber dari keributan ini. Hingga pada panel berikutnya, atau tepatnya ketika dia sudah sampai di lorong dekat ruangan ekskul menjahit, lagi-lagi terlihat sebuah pemandangan yang sangat menarik sekali. Yaitu, nampak Pachin yang berdandan dan mengenakan sebuah kostum yang sangat nyentrik seperti seorang idol. Tidak hanya itu, di momen ini dia pun mulai berteriak berkali-kali ke arah kerumunan dengan berkata seperti ini. Ayo semuanya datang dan bergabung ke dalam klub penjahit ini. Jika kalian datang dan bergabung sekarang, maka kalian semua akan mendapatkan kesempatan untuk bisa berfoto langsung dengan host nomor 1 dan host nomor 2 kami. Nah, saat dia sudah mendekat dan membaca tulisan yang tertempel di depan ruangan, dia pun menjadi sangat terkejut sekali. Apalagi setelah dirinya mengetahui bahwa ternyata Mitsuya, Pachin, dan juga Peihan membuat sebuah event host club. Atau mungkin sederhananya adalah sebuah event jumpa idola. Pantas saja sejak tadi hanya terlihat antrian dari para perempuan, tanpa ada satupun anak laki-laki di sekolah itu yang datang. Karena faktanya mereka semua sedang menunggu giliran untuk bisa masuk dan berfoto dengan Mitsuya serta Peihan yang merupakan idola baru di sekolah mereka. Semua hal tersebut bisa kita buktikan sama-sama melalui beberapa panel manga berikut. Di mana pada momen itu, nampak sebagian besar siswa perempuan yang mulai berteriak dengan histeris, serta berharap mendapatkan kesempatan untuk bisa berfoto atau mengobrol dari dekat dengan Mitsuya dan juga Peihan. Wow, menarik banget ya. Rupanya kali ini Mitsuya dan Peihan menggunakan ketenaran dan ketampanan mereka untuk mengundang para siswi sekolah ini supaya tertarik dan mau bergabung ke dalam klub penjahit tersebut. Nah, setelah beberapa waktu berlalu dan acara ini sudah selesai, Mitsuya pun langsung menyerahkan semua formulir pendaftaran yang sudah diisi oleh para siswi lain kepada Yasuda dan mempercayakan urusan seleksi serta perekrutan ini kepada Yasuda. Di momen yang sama ini, Mitsuya pun kembali mengatakan sesuatu kepada Yasuda. Serahkan saja urusan seperti ini kepada para berandalan, karena tugas kami adalah membuat keributan. Keesokan harinya, terlihat 20 orang yang akhirnya bersedia datang lagi untuk bergabung ke dalam klub penjahit. Walaupun pada akhirnya di tengah jalan banyak yang menyerah dan hanya menyisakan 5 orang anggota tetap saja. Namun meskipun begitu, Mitsuya, Peihan, Pachin, dan Yasuda sama sekali tidak patah semangat dan tetap mensyukuri apa yang saat ini ada di depan matanya. Sambil terus berusaha untuk mengembangkan klub penjahit ini dengan konsisten. Sampai pada akhirnya semuanya pun terbayarkan. Karena di tahun keduanya, klub penjahit ini pun semakin berkembang dan berhasil merekrut 10 orang anggota tambahan lagi. Hingga puncaknya terjadi di tahun ketiga, di mana pada akhirnya klub penjahit ini pun bisa menjadi besar dan memiliki 25 orang staf atau 25 orang member tetap yang siap untuk mengajari serta membimbing para anggota-anggota baru lainnya. Scene pun kembali berpindah. Setelah beberapa bulan berlalu, seperti biasanya lagi-lagi Peihan pun kembali membuat keributan di dalam klub penjahit ini. Di mana pada momen ini dia pun tanpa ragu langsung membuka pintu ruangan klub penjahit dan langsung memanggil Mitsuya untuk pergi bermain bersamanya. Melihat tiga konyol dari Peihan itu, Yasuda pun dengan spontan langsung meneriaki Peihan dan juga memarahinya. Woi, pelankan suaramu bodoh. Apa kau tidak lihat? Saat ini Mitsuya sedang sibuk memberikan pelajaran kepada para murid baru lainnya. Wow, menarik banget bukan? Dari sekian banyak berandalan kuat yang ada di Jepang, ternyata hanya ada satu orang saja yang mampu membuat Peihan ketakutan. Hingga dia pun harus terdiam tanpa bisa melawan. Dan orang itu adalah Yasuda. Bahkan saking seringnya mereka berdebat, para anggota lain dari klub penjahit ini pun sampai menganggap jika Yasuda dan juga Peihan sudah seperti seorang pasangan yang sudah menikah.
Nah, itulah kisah kehidupan masa sekolah dari Mitsuya, Paehan, dan juga Pachin. Di luar kehidupan mereka sebagai seorang berandalan yang sangat brutal, ternyata ada sisi lain dari diri mereka yang sangat menarik sekali untuk dibahas. Seperti cerita ekstra atau cerita tambahan dari manga Tokyo Revengers chapter 282. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dan salam baku hantam. やれやれだわ。